ketemu hewan apa aja? Ayo, siapa yang gabungan? Harimau, monyet, apa lagi? Gajah, kok gajahnya lihat aku? Macan, apa lagi? Nyamuk. Oke, jadi nanti semua yang teman-teman sebut itu nanti hewannya semuanya ada di dalam. Jadi nanti kita akan jalan di dalam hutan Taman Safari nanti kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Nah, karena memang rutenya itu kurang lebih jaraknya 9 km, hampir setengahnya jembatan Suramadu kayak kalau diputer. Nah, karena memang kita langsung berjalan di dalam hutan. Jadi kita beda sama kebun binatang di Surabaya. Siapa yang pernah ke kebun binatang Surabaya? Kalau di kebun binatang Surabaya, hewannya dimasukin kandang. Adik-adik yang jalan-jalan. Nah, kalau di Taman Safari, kita dibalik, yang dimasukin kandang kita. Kandangnya bentuknya dalam base. Hewan-hewannya nanti jalan-jalan bebas mereka di dalam hutan. Jadi kalau di sini hewan-hewannya bebas main, bebas cari makan, bebas ketemu teman-temannya. Jadi nanti hewan-hewannya nggak cuma satu kelompok aja. Jadi nanti mereka kadang zebra main sama rusa, rusa main sama orangutan. Jadi nanti macam-macam hewannya di dalam. Nah, untuk masuk ke dalam hutan, kita perjalanan kurang lebih nanti 10 menit baru kita nanti masuk ke gerbangnya hutan. Karena kita di sini berbatasan dengan pemukiman. Jadi kalau langsung dari pemukiman langsung kita taruh hewan, nanti kalau hewannya kabur, nah, masuk ke ruang tamu. Permisi, assalamualaikum gitu, minta daging. Apalagi kemarin habis kurban. Melok nyate loh tambahan ya apa hewan-hewan. Nah, setelah keliling satwa, nanti di dalam hutan kita dibagi menjadi 4 zona. Zona yang pertama, nanti hewan-hewannya dari Amerika dan Eropa. Ada yang pernah ke Amerika? Nggak pernah. Nah, kita nggak perlu naik pesawat bu, buat ketemu hewan-hewan dari Eropa sama Amerika. Kita cukup naik bis aja di sini. Setelah Amerika Eropa, nanti kita masuk ke zona hewan-hewan pemakan daging. Nah, hewan ini suka makan sate, makan rawon. Nah, hewan apa yang suka makan daging? Hewan apa? Singa, mbok. Singa. Mbok sopo? Singa, harimau, ada juga temannya Masya. Suka nonton Masya and the Bear. Nah, ada beruang nanti. Setelah karnivora, nanti kita akan ketemu dengan hewan-hewan yang dari benua Asia. Nah, di zona ketiga kita nanti adalah zona Asia. Nah, di mana di situ nanti ada banyak sekali hewan asli Indonesia. Hewan apa yang asli Indonesia? Sapi. Monyet. Apa lagi? Kucing, harimau, cicak, sapi, kambing, nyamuk, ayam. Nah, nanti ada hewan yang mirip dengan manusia tapi tinggalnya di hutan. Hewan apa? Orang hutan. Terus ada gajah Sumatera. Nah, setelah Asia, nanti kita masuk ke zona yang terakhir. Kita masuk ke zona Afrika. Ada tahu hewan yang belang hitam putih? Zebra. Nah, nanti zebra itu ada di zona Afrika. Setelah nanti melewati zona Afrika, kita masuk ke zona yang terakhir, zona rekreasi. Nah, di zona rekreasi nanti kita akan langsung turun di parkir bis, karena nanti bisnya akan parkir. Kita lanjut jalan-jalan nonton pertunjukan di area rekreasi. Pertunjukan pertama nanti akan dimulai di jam 11:30. Ada pertunjukan gajah. Mau nonton gajah? Mau. Nah, ya, saya mau tanya dulu Bunda, nanti di dalam mau makan dulu. Tadi saya dengar bawa makan dari luar gitu, bawa bekal. Nah, kalau mau bawa bekal, saya sarankan biar gak kena denda, kita nanti sebelum turun, kita bagi makan dulu, makannya di dalam bis. Nah, biar gak ketahuan petugasnya di dalam. Jadi saya bantu, biar gak kena denda. Soalnya kalau makannya dibawa turun, nanti bisa kena denda. Kalau bawa air doang nggak apa-apa. Kalau air minum nggak apa-apa, makanan ringan nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu nasi, mie, lauk pauk Bunda. Takut dikejar buaya. Ya, jadi kalau nanti mau makan dulu, silakan makan dulu
setelah selesai dari zona Afrika kita nanti ke parkir base, kita bagi makan, silakan makan siang dulu. Kalau mau langsung nggak apa-apa, langsung jalan kita nonton pertunjukan gajah. Jadi nanti kayak cukup ini, kita nanti perjalanan kurang lebih 1 jam. Sekarang jam 10, nanti kita akan sampai di area rekreasi jam 11 paling lama. Nanti setelah jam 11 mungkin bisa makan dulu. Setelah makan kita langsung ke panggung gajah. Nah, setelah nonton pertunjukan gajah, nanti adik-adik bisa free time, waktu bebas. Adik-adiknya bisa main ke wahana, atau mau istirahat, mau sholat, boleh nanya. Adik-adik yang mau berenang? Boleh, kalau mau berenang di jam 12 itu sampai jam 1. Cukup ya, 1 jam ya? Cukup, gitu. Karena jam 1 nanti ada pertunjukan lumba-lumba. Nah, jadi jangan sampai dilewatkan. Oke, saya lanjutkan nanti untuk pertunjukan karena kita sudah sampai di zona yang pertama. Zona yang pertama adalah zona Amerika dan Eropa. Ayo, siap-siap. Hewannya ada di mana? Ada yang kelihatan sudah hewannya? Nah, hewannya bisa ada di kanan ataupun di sebelah kiri. Oh itu yang pertama. Yang pertama ada di sebelah kiri kita ternyata. Nah, yang pertama ini ada yang tahu ini hewan apa? Yang kemarin buat kurban. Singa. Siapa kurban singa? Itu tuh. Nah, yang pertama ini adalah sapi, adik-adik. Ini sapi ini namanya sapi Watusi. Sapi apa? Watusi. Buat karapan enak ini. Buat karapan sapi, jadi ada tanduknya. Tuh di sana tuh ada tuh. Sapi Watusi ini asalnya mereka dari Afrika, tapi persebarannya sampai ke Amerika bagian selatan. Jadi sampai ke Venezuela, Peru, Chile, dan negara-negara di Amerika Selatan yang lain. Berikutnya ada hewan apa lagi? Ada lagi sebelah kiri lagi makan. Nah, ini ada namanya genu. Genu itu lagi makan. Genu ini keluarganya antelop, kayak banteng di Asia. Jadi rata-rata hewan-hewan di zona Amerika Eropa ini adalah hewan yang makan tumbuh-tumbuhan atau disebut hewan herbivora. Nah, tadi yang kiri dua-duanya. Sekarang sebelah kanan. Apa ini? Nah, yang sebelah kanan ini ada namanya lama gelama. Nah, dia lama, dia ini keluarganya domba, makanya dia punya bulu yang tebal. Tapi yang membedakan dari domba, lehernya lama ini panjang. Lama. Itu ayam apa itu? Ini ayam apa? Ayo sebelah kiri. Ayam kalkun. Gimana suara kalkun? Sana tuh ada tuh. Nah, soalnya ada ayam kalkun, sebelah kanan ini ada areanya bison Amerika. Oh. Tuh. Kalau bison ini baru dia keluarganya kerbau. Tapi kerbau yang dari Amerika. Nah, dia kerbau tapi berbulu. Karena hidupnya di Amerika yang ada musim dingin. Nah, jadi untuk menghangatkan tubuhnya ketika musim dingin, bison ini menumbuhkan bulu-bulunya sampai dari kepala sampai ujung ekornya. Ketika musim panas, mereka akan mengangkatkan bulunya. Nah, tapi karena di sini cuacanya nggak jelas, kadang panas, kadang dingin, makanya bulunya cuma separuh, Bunda. Tuh. Berarti sudah dimakan. Dia rontok bagian belakangnya aja. Nah, yang dari perut ke kepalanya dia masih punya bulu. Sebenarnya kita kan sudah tanam sini rumput-rumputan. Nah, dia nggak cocok karena memang di sana mereka makannya jerami. Dia doyan kalau makan jerami. Jadi yang kering-kering gitu. Tapi karena di sini seger-seger, mereka nggak mood makan. Picky eater mereka. Nah, kalau yang ini sekarang sebelah kiri lagi. Ini ada areanya burung kasuari. Nah, burung kasuari ini burung yang pemalu. Nah, jadi biasanya dia sembunyi atau kalau nggak dia nggak mau keluar. Kalau nggak ketemu di sini nanti kita lihat lagi di zona Asia masih ada lagi. Nggak ada kalau di sini berarti dia sembunyi. Nanti di zona Asia ada burung kasuari. Karena dia ini adalah burung yang suka menyendiri. Mereka itu ketemu burung kasuari lain itu hanya ketika kawin.
Nah, setelah kawin pisah lagi. Nah, setelah ini kita masuk ke areanya hewan karnivora. Hewan yang makan dawet. Makan daging. Nah, pemakan daging yang pertama adalah beruang coklat. Nah, ada beruang putih, ada beruang putih itu dia beruang kutub. Nah, tapi karena di sini kita nggak punya salju, jadi makanya nggak bisa dapatkan beruang kutub ke sini. Oh, masuk gerbang tuh. Nah, kalau yang di sini kita harus melewati gerbang yang bisa dibuka ditutup secara otomatis, karena kalau nggak ditutup nanti hewan-hewannya bisa lepas makan hewan-hewan yang di belakang tadi. Nah, jadi makanya kita harus pasang gerbang di sini. Ketika ada kendaraan lewat, gerbangnya dibuka. Kalau kendaraan sudah lewat, gerbangnya ditutup lagi. Beruang yang pertama ada di sebelah kanan, lagi sembunyi di gua ini. Nah, ini ada beruang coklat. Oh, ada beruang coklat. Yang sebelah kiri ada juga nggak? Oh, belum. Ada lagi yang sebelah kanan ini lagi mau mandi, mau lompat ke kolam itu kayaknya. Yang tadi yang dewasa itu namanya Joy, yang gede. Nah, ini yang sebelah kanan sampingnya kolam, ini anaknya Joy, namanya Timber. Usianya baru 2 tahun, Bunda. Tuh, bisa manjat juga dia. Timber ini kembar mereka, namanya Timber sama Moxie. Nah, ada kakaknya ini namanya Sakti. Oh, ini ada. Ini bapaknya namanya Enzo. Jadi Enzo sama Joy punya anak 3 tadi. Kakaknya Sakti, yang 2 kembar tadi Timber sama Moxie. Yang kedua kita akan ketemu dengan harimau benggala. Gimana tadi suara harimau adik-adik pas foto tadi? Nanti gitu ya kalau ketemu harimau ya. Siapa tahu harimaunya mau ikut kita. Boleh kalau nanti harimaunya mau ikut. Boleh ya. Nanti harimaunya tak naikin ke sini, saya yang keluar. Nah, harimau ini adik-adik, harimau ini adalah hewan yang aktifnya ketika malam hari. Nah, jadi kalau siang hari mereka akan lebih banyak males-malesan aja. Lebih banyak tidur. Siapa yang sekolah suka tidur? Nah, sama kayak harimau. Nah, itu harimau yang di sebelah kiri, dia lagi santai. Dia habis makan. Jadi dia makannya itu di antara jam 9 sampai jam 10. Jadi kita kasih makan mereka di pagi hari. Itu asli ya, bukan yang bohongan. Selain yang sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 2, 1 pasang. Nah, oh ada 3 ternyata di situ. Tuh, yang belakang tadi namanya Yosa. Dia cewek, betina. Kalau yang sebelah kanan kita ini ada 3, biasanya ada 1 jantan dan 2 betina. Yang jantan namanya Kamto. Sukanto. Terus ada yang betina di sini namanya ada Anandin sama Ishita. Nah, ini harimau asli ya, bukan petugas taman safari pakai kostum harimau. Nah, kalau mau nyoba membuktikan keasliannya silakan turun. Nah, kalau mau berenang juga silakan di sini. Kita punya kolam penghilang masalah, Bunda. Jangan kalau ada masalah silakan berenang di situ, dijamin masalahnya hilang semuanya. Sak nyawa-nyawanya hilang. Renang sama harimau. Nah, harimau ini adalah harimau benggala. Asalnya mereka dari India. Nah, jadi mereka ini adalah beruang terbesar nomor 2 di dunia. Di Indonesia ada harimau, ada 3 jenis harimau. Ada harimau Jawa, Bali, sama Sumatera. Tapi yang 2, Jawa sama Bali ini mereka sudah punah. Hanya tersisa harimau Sumatera aja. Sekarang harimau yang berbulu, yang punya rambut lebat. Nah, ini ada singa Afrika. Kalau tadi harimau dari Asia, kalau singa ini mereka dari Afrika. Sifatnya sama kayak harimau. Mereka kalau cek, oh mati.
Yo, baterainya besok. Baterainya habis. Bener nggak? Oke, amin. Mana, Pak? Cek. Nah, sifatnya sama kayak harimau. Mereka ini suka jalan main cari makan itu kalau malam. Kalau siang hari gini mereka akan lebih banyak malas-malasan juga tiduran aja. Nah, biasanya singanya ada di sebelah kiri di atas batu. Tuh, kelihatan? Tuh. Oke, kakak punya pertanyaan buat adik-adik bisa bedakan mana mama singa sama papa singa? Yang punya rambut papanya atau mamanya? Papanya. Yang gondol mamanya. Terus sekarang kakak tanya lagi, kira-kira mama singa sama papa singa lebih galak mama atau papanya? Mama. Sama nggak? Sama yang mama di rumah? Sama. Ya betul, karena memang singa ini dia lebih galak yang betina, Bu. Nah, jadi karena memang dia ini yang tugasnya bertarung, tugasnya berburu, itu yang betina. Nah, tugasnya yang jantan apa? Tugasnya yang jantan hanya makan, tidur, sama kawin. Mereka nggak bertugas cari makan, mereka nggak bertugas berburu. Berarti mau kondom. Betul sekali. Nah, jadi singa kenapa disebut raja? Jadi karena memang sifatnya seperti itu, sang jantan hanya mau dilayani. Jadi ketika sang betina berburu, sudah dapat buruan, sang Pegangan betina mama, langsung pegangan makan. pundak mama. Makannya dibawa pulang dulu, dikasih makan ke yang jantan. Dia makan sisa-sisanya aja, Bu. Nah, meskipun sudah dilayani seperti itu, sang jantan tidak setia. Sang jantan dalam 1 tahun bisa kawin dengan 6 ekor betina berbeda. Enak tak enggak Pak tadi singa Pak? Enak, Pak. Mau tak tadi singa sampai? Mama, Lihat nanti. Itu tadi buat coba sini aja. karnivora. Berikutnya kita masuk ke zona yang ketiga. Zona yang ketiga lagi tuh sering gerbangnya. terjadi kemacetan karena hewan-hewannya suka begal, Pak. Ada lagi. Nah, yang suka begal hewan apa? Salah satunya di depan kita ada rusa. Tuh ada rusa. Nah, rusa ini sering sekali menghadang jalan buat minta makanan. Nah, apalagi kalau mereka kelihatan mobil-mobil pribadi dari pengunjung. Nah, karena mobil-mobil pribadi sering sekali ngasih makan hewan-hewan di sini. Tuh, kita di sini kurang lebih ada 900 ekor rusa, Bunda. Nah, jadi nanti mereka ini akan berkeliaran di sepanjang jalur di zona Asia. Pegangan mama, pundak mama. Tuh. Tangannya dibuka. Tuh. Nah, dari 900 ekor rusa itu dibagi menjadi 4 spesies. Tuh banyak tuh. Ada rusa sambar, ada rusa timor, Pegangan sini. ada rusa tutul, ada juga rusa bawean. Nah, ada yang pernah ke Pulau Bawean? Nah, jadi ada di Pulau Bawean itu ada rusa, salah satu rusa endemik asli dari Pulau Bawean, namanya rusa bawean. Nanti rusa bawean itu ukurannya lebih kecil, dia mirip kancil. Selain ada rusa sebelah kanan setelah ini, Banyak tuh. ada saudaranya siapa ini? Ini saudara kita semuanya. Karena memang orang hutan ini adalah hewan yang paling mirip sekali dengan manusia. Tuh dikasih makan sama driver Besawari. Ini apa ini? Banyak ini? Ini nih. Nih, banyak ini. Nah, siapa yang tadi tanya burung kasuari? Burung kasuarinya di belakang sana itu. Itu apa itu? Tuh lagi duduk. Ini apa ini? Nah, tadi nggak kelihatan di belakang, kita ketemu di sini. Nah, ini selain ada burung kasuari, di sini juga ada rusa-rusa yang Tuh. lucu-lucu, yang kecil-kecil yang punya bintik-bintik tubuhnya. Ada rusa tutul. Terus ada lagi yang anakannya. Kenapa rusa di sini bisa sampai Banyak ya. ratusan? Karena memang rusa ini kayak kambing, Bu. Nah, sekali melahirkan mereka bisa melahirkan 2 hingga 3 ekor anak. Nah, dalam 1 tahun mereka bisa melahirkan 2 kali. Karena masa kehamilannya cuma 6 bulan. Nah, jadi setahun mereka bisa melahirkan 2 kali.
Selain ada rusa, ada juga banteng Jawa sebelah kiri kita. Tuh sana tuh, sana. Capek berhenti. Capek ya kau. Banteng Jawa. Capek duduk. Dia bentuk tubuhnya kayak sapi, Udah capek duduk. tapi mereka punya tanduk. Ya udah. Nah, jadi muncul tanduk buat yang betina, tanduknya tumbuh lurus ke belakang. Kalau yang jantan, dia tanduknya nyamping. Kayak apa itu? tanduknya Apa itu? bantengnya partai Sampah. PDI. Nah, nanti bisa dibedakan warnanya yang hitam yang jantan, yang coklat adalah yang betina. Sekarang pindah lagi sebelah kanan lagi. Tuh, ada apa tuh di Ini sana? ada binatang yang suka gelantungan. Tuh, orang Nah, suka lompat-lompat. Siapa yang suka Hitam-hitam gelantungan tuh. sama lompat-lompat? UAA. Nah, yang di sini ini ada namanya siamang. Nah, dia ukuran tangannya panjang karena dia suka gelantungan. Halo gitu. Halo. Dipanggil siapa? Halo siamang. Halo. Itu ada namanya siamang. Mereka ini persebarannya di Pulau Sumatera. Nah, tadi sebelah kiri ada banteng betina. Yang ini, yang kanan kita yang warna hitam ini dia banteng Jawa yang jantan. Oh, jadi yang jantan, yang cowok sama cewek warnanya berbeda. Kalau yang cewek tadi warna coklat, Tuh, sana yang ini banyak yang tuh. sebelah kanan ini yang cowok, dia warnanya hitam. Tuh di sana. Nah, juga dia tubuhnya lebih besar daripada yang cewek. Tuh. Masih ada lagi, ini ada kancil. Ini bukan kancil, ini masih rusa juga. Tapi yang tutul-tutul itu, dia namanya rusa tutul. Selain ada rusa sama banteng, ini ada tapir Asia. Tapirnya yang warna hitam putih ya, bukan yang hijau ini ya. Kalau yang hijau ini pembantunya tapir, Bu. Nah, jadi suster deh. Nah, jadi mandiin tapir, terus nguras kolamnya, ngasih makan. Itu yang warna hijau tadi. Nah, setelah ini sebelah kiri ada areanya beruang terkecil di dunia. Beruang yang nggak suka makan daging. Ada beruang Nggak madu. berdiri kamu nggak ngerti. Itu di belakang kolam. Nah, dia ukuran tubuhnya dia nggak bisa besar karena dia nggak makan daging, nggak makan lemak. Nah, dia tuh makannya madu sesuai namanya. Terus juga dia suka makan buah-buahan yang manis. Dia makan apel, makan pepaya. Nah, jadi dia beruang tapi dia vegan. Banyak lalatnya, kenapa? Karena banteng-banteng di sini mereka nggak pernah mandi. Nah, siapa yang nggak pernah mandi susah disuruh mandi, ayo mau dilalatin kayak banteng. Nah, makanya harus mandi makan. Nah, kalau tadi ada beruang madu, ini ada temennya beruang coklat, sama ada di Masya Nyebar. Beruang ini adalah beruang yang suka angkat besi. Ada beruang hitam. Nah, tapi beruang hitam ini lebih pemalas daripada beruang coklat. Nah, dia tidur di situ. Kalau beruang coklat tadi kan dia jalan-jalan, ada yang main di pinggir kolam. Nah, kalau beruang hitam ini mereka cenderung lebih pemalas karena tinggalnya beruang ini di Gunung Himalaya. Nah, jadi di area pegunungan yang dingin, jadi makanya mereka lebih pemalas. Lagi bobo. Nanti bangunnya biasanya dia bangunnya siang jam 2, jam 3 gitu. Jadi karena dia nggak perlu sekolah, jadi makanya nggak perlu bangun pagi. Ada deh karena sekolah harus bangun harus bangun pagi. Habis sekolah bobo lagi nggak apa-apa. Kalau habis sekolah ada deh tidur lagi atau main. Sekolah lagi. Oke. Ada yang berdiri pegangan ya, karena di atas agak naik dikit tanjakannya. Nah, ini ada banteng Jawa lagi. Tuh, jadi satu jantan banteng ini sifatnya sama kayak singa. Satu jantan mereka bisa kawin dengan beberapa betina. Oke, selanjutnya ada sebelah kanan lagi. Ini sama kayak rusa bawean. Mereka asalnya dari Pulau Bawean juga. Kalau yang sebelah kanan kita ini ada namanya babi kutil. Babi kutil itu babinya tuh lagi makan. Kenapa namanya babi kutil?
Sesuai namanya karena dia punya kutil. Kalau yang sana itu babi kutil, kalau yang ini babi ngepet. Nah, yang warna pakai seragam hijau. Kalau malam dia berubah jadi babi, Bu. Itu tuh babi. Tuh. Itu. Jadi mereka punya kutil-kutil di bagian pipi kanan kirinya. Babi. Itu bukan penyakit karena memang itu adalah bawaan dari lahir. Yang punya kutil itu cuma yang jantan. Nah, jadi sebagai tanda kegantengannya dia. Jadi semakin besar kutilnya, itu biasanya jadi primadona. Jadi dia paling ganteng, paling berwibawa. Biasanya kutilnya paling besar itu adalah Pak RT-nya, ketua kelompoknya. Tombel gelanteng gitu, Bu. Nah, itu tadi babi kutil. Dia sekarang hanya tersisa kurang dari 1000 ekor. Mereka banyak di Pulau Bawean juga. Bisa dijual? Bisa. Berapa ya? Itu aku kurang tahu. Soalnya belum pernah jual di sini. Nah, di depan masih ada lagi rusa-rusanya. Karena memang rusanya di sini sangat-sangat banyak. Kemungkinan tahun depan bisa sampai 1000 ekor. Karena terakhir di sensus jumlahnya 940 sekian awal tahun ini. Nah, terus juga itu sudah ada banyak sekali anak-anak rusa yang baru lahir, kemungkinan belum terhitung di bulan ini. Selain ada rusa, ada apa lagi? Setelah ini kita akan ketemu dengan macan tutul. Nah, sama kayak harimau sama singa, dia juga aktif ketika malam hari. Ketika pagi hari gini, mereka lebih banyak tiduran aja. Jadi dia ini sifatnya sama kayak kucing. Mereka suka males-malesan aja. Kenapa nggak dijadikan satu sama harimau sama singa tadi? Karena macan tutul ini mereka nggak suka kalau tinggal sama kucing-kucing besar lain. Mereka akan menyerang kucing besar yang lain meskipun tubuhnya lebih besar daripada mereka. Nah, karena mereka ini satwa soliter atau suka yang menyendiri. Tapi kita jadikan satu sama rusa di sini. Apakah nggak bahaya rusa-rusanya di sini? Sebenarnya bahaya. Tapi karena macan tutul ini punya kelemahan, dia lompatan lurusnya cuma 5 meter maksimal, Bu. Nah, jadi makanya kita kasih parit di sini. Kalau dia lompat, dia nggak akan nyampe ke rusa-rusa di sini. Dia akan jatuh ke bawah. Dia bisa makan rusa-rusa di sini kalau rusanya yang lompat ke sana. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum aja ada kejadian rusa yang putus asa bunuh diri ke sana. Jadi alhamdulillah masalah-masalah rusa di sini bisa diselesaikan semuanya. Gak ada yang sampai kepikiran bunuh diri masuk ke kandang macan. Nah, tadi ada macan. Setelah ini ada keluarganya kadal. Yang sebelah kiri akan ketemu dengan komodo, yang sebelah kanan akan ketemu dengan buaya. Buaya darat. Gimana Pak suara buaya darat, Pak? Tuh ada buaya. Tuh. Dua-duanya adalah hewan berdarah dingin. Komodonya itu. Jadi ketika siang hari mereka ini akan berjemur untuk menghangatkan tubuhnya. Khusus untuk komodo kita pisahkan yang gede sama yang anak-anak dengan pagar kaca ini karena mereka masih punya sifat kanibal, suka makan temennya sendiri. Nah ini yang kecil. Karena mereka adalah hewan yang datang dari masa lalu, hewan purba. Jadi masih punya sifat kanibal, suka makan sesamanya. Jadi biar yang kecil-kecil nggak dimakan sama yang gede, kita pisahkan mereka. Nah ini ada babi lagi. Ini namanya babi rusa. Babi ngepet. Ya mereka beda sama babi kutil. Mereka lebih mulus. Mereka nggak berbulu. Nah ini selain ada babi rusa, kita punya unta di sebelah kanan kita. Itu unta tuh. Ada unta punuk 2. Ada yang tahu unta ini dari mana? Dari Arab Saudi. Mana? Kalau yang unta ini punuknya 2, mereka dari Cina, dari gurun Gobi. Yang dari Arab punuknya cuma 1. Nah, karena gurun di Arab itu tidak segede gurun Gobi.
Gurun Gobi itu terbentang dari Cina, Mongolia sampai Nepal. Jadi sangat-sangat luas. Jadi makanya mereka butuh punuk disimpan buat nyimpen makanan. Jumlahnya 2. Kalau unta yang dari Arab, punuknya cuma 1. Nah, di depan ada operasi zebra. Pak sopir bawa surat-suratnya, Pak. Ada zebra. Nah, kalau di jalan raya yang operasi zebra, Pak polisi. Zebra? Kalau yang di sini langsung zebra asli. Itu ada zebra tuh. Nih, zebranya ada di sebelah kiri. Lihat juga. Pinggir bis kita. Ayo naik ke atas biar kelihatan. Ayo naik ke atas biar kelihatan. Naik ke atas. Ini hewan Udah ini kelihatan di namanya zebra. bawah. Mereka ini bentuk tubuhnya sama kayak Tuh, kuda, lagi. tapi Ayo naik ke atas. mereka ini nggak bisa dinaiki karena tulang punggung dari zebra ini mereka rapuh, gampang patah. Oh, jadi makanya kita nggak pernah lihat orang naik zebra, meskipun dia kayak kuda. Jadi makanya dia gemuk-gemuk. Nah, dia tugasnya cuma makan aja, nggak bisa dinaiki. Mereka juga nggak suka lari, nggak suka olahraga mereka. Mana ya ini. Ya, serangga zebra juga ini ada namanya genu. Nah, yang rambutnya lurus.